setelah kalian masuk ke dalam dunia tentang kedokteran nih ya, jadi mahasiswa itu seperti apa? Samakah sesuai ekspektasi kalian atau wah ternyata kok susah ya? Kalau Ayu mungkin mendingan di gizi. mungkin saya nggak tahu. Nah gimana nih kalian setelah menjadi mahasiswa kedokteran? Ya, mungkin mulai dari saya. Jadi untuk kan kalau di kedokteran tuh dibagi menjadi dua fase, ada fase preklinik sama klinik. Untuk yang fase preklinik mungkin hampir sama seperti kuliah-kuliah pada umumnya. Jadi kita datang kuliah dan juga praktikum dan juga diskusi kasus mungkin hampir sama. Yang membedakan jauh berbeda dengan ekspektasi saya itu waktu fase klinik atau koas itu ya, dokter muda. Itu banyak hal yang di luar ekspektasi saya, seperti bertemu banyak orang juga kan, bertemu banyak pasien, kita langsung praktek kepada pasien juga. Oh gitu. Iya, jadi banyak hal yang miss buat saya, jadi mungkin banyak pelajaran juga di sana. Oh, padahal dulu kamu nggak kepikiran kalau langsung bener-bener terjun gitu, langsung menangani pasien gitu ya. Oh, jadi baru kerasanya pas sekarang udah jadi DM ya, dokter muda. Pas waktu fase klinik. Fase klinik namanya. Oke. Kalau lain Kalau saya sih struggle-nya waktu awal masuk FK ya, karena yang saya jelaskan tadi, saya tuh sukanya ngitung-ngitung gitu. Terus masuk FK pelajarannya itu kayak biologi, hafalan semua, jadi kayak pusing ini apa gitu pas awal-awal. Tapi lama-lama karena dibiasakan ya, mau nggak mau harus belajarnya kayak gitu, jadi udah terbiasa lah sekarang, udah mulai oh ternyata enak juga ya belajar ilmu-ilmu kehidupan kayak gini gitu. Ilmu-ilmu biologi gitu kan, kalau mungkin di SMA biologi ya tuh enak juga. Akhirnya, itu padahal kalau saya sendiri biologi itu yang paling susah karena menghafal bahasa yang bukan bahasanya kita. Iya benar ya kan, susah loh bahasanya ya kan, hafalan semua. Iya, bahasa Latin juga banyak. Iya itu terus kalian harus berkecimpung di dunia yang hafalannya seperti itu gitu ya, terutama Laili itu kan sukanya hitung-hitungan gitu, tapi ternyata masuknya ke FK. Tapi ya nggak apa-apa sih ya. Kalau Ayu? Kalau aku mungkin hampir sama kayak Tio ya. Jadi kagetnya itu pas waktu di fase koas, mau masuk koas. Kan kalau fase koas itu kita benar-benar disuruh pegang pasien, disuruh analisis pasien lah intinya. Nah itu beneran kaget dah. Aku ini udah pantas gak ya kayak gini, udah pantas gak ya aku ngelakuin apa yang aku lakuin ke pasien ini, udah bener nggak ya gitu. Sering banget overthinkingnya tentang itu gitu. Tapi lama-kelamaan ya dengan koas ini ya kita banyak belajar gimana melatih kepercayaan diri, gimana kita bisa pede di depan pasien, terus gimana caranya kita ngedukasi pasien yang benar kayak gitu. Iya itu. Ngeyakinin pasien itu kan juga nggak mudah gitu kan. Bener sih. Apalagi kadang banyak pertanyaan-pertanyaan dari pasien yang mungkin DM ini kadang suka lupa karena kan langsung ya, langsung berhadapan dengan pasien. Mbak, dokter ini gimana kadang ada yang kayak gitu. Kalian sempat mengalami nggak? Apakah itu termasuk suka duka pas klinik ya? Iya, fase klinik. Suka dukanya seperti apa? Ya mungkin dari Ayu. Mungkin sukanya dulu ya Kak ya. Sukanya dulu itu sebenarnya menurut aku sejauh aku menjalani fase koas ini itu kayak macam-macam warna-warni rasanya. Ada yang stase bikin happy terus, ada stase yang pressure-nya getol banget gitu, ada yang sampai nangis-nangis gitu. Pasti ada fase kayak gitu, jadi naik turun. Tapi yang harus disyukuri adalah pengalamannya yang pasti dari guru-gurunya, dokter-dokternya itu pasti memberi banyak insight baru, banyak ilmu baru ke kita sebagai DM gitu. Beliau mau ngajarin kita, beliau mau meluangkan waktu buat kita, itu sangat harus diapresiasi sih buat kita semua. Terus orang-orang di dalamnya, teman-temannya itu juga termasuk salah satu faktor yang bikin kita survive di koas. Jadi maksudnya orang ini sesama DM ya, teman sejawat kayak misalnya Laili, Tio, terus anak-anak lain yang lagi menjalani satu lain sama kita, satu stase itu benar-benar nguatin kita. Terus kayak kalau misalnya ada tugas yang gini bisa dibantu, saling membantu lah intinya. Terus di koas ini juga sukanya itu mungkin fase fase yang membuat banyak perubahan di dalam diri saya sendiri ya. Jadi banyak positif insight yang bisa diambil
bisa apa ya, bisa meningkatkan rasa simpati sama orang lain juga gitu. Gimana caranya kita bisa peduli ke orang gitu sih. Kalau fase dukanya mungkin ketika kita nggak bisa ngelewatin fase itu dengan lancar sesuai ekspektasi kita gitu. Jadi mungkin ketika kita pengen ini lancar gitu, tapi ternyata ada kendala yang kita nggak tahu ini dari mana gitu, yang kita nggak tahu faktornya juga dari mana, kan pasti ada kan yang namanya kendala. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu faktor dukanya di koas ya menurut aku sih gitu. Mungkin Kalau- menurut yang teman-teman yang lain Teman-teman gimana? ya. Apa ya, ini pertanyaan yang susah ya, karena kayak banyak banget pengalaman kita pas koas ini ya. Sukanya kalau saya sih ketika kita bertemu pasien, nah kita ngelihat langsung pasien dari awal datang, gejalanya kayak gimana, pasiennya mengeluhkan apa, terus diobati oleh konsulen-konsulen kita yang super keren-keren, terus kita ngelihat progresnya setiap hari sampai pasiennya pulang dengan sembuh gitu. Itu kayak sangat-sangat bikin seneng banget gitu, meskipun kita mungkin setiap hari hanya ikut memantau aja gitu ya, memantau pasiennya gimana, terus dengerin keluh kesah pasien, tapi lihat pasien pulang dengan bahagia, apalagi bilang terima kasih dokter gitu ke kita, iya, itu iya. bener-bener bikin seneng gitu, seneng banget. Terus kalau dukanya sih ya masalah sehari-hari aja mungkin ya, kayak banyak tugas atau jaga-jaga terus kita pasti ada fase down gitu. Terus cuma gimana caranya menanggulangi fase down itu, kayak ada aja gitu waktu pas koas misalnya saya down gitu, ternyata teman-teman saya itu pengalamannya sama kayak saya, jadi kita bisa saling menguatkan gitu. Oh, iya iya Gitu, iya. benar-benar. Jadi saling mendukung Iya, gitu ya, enaknya saling gitu. support. Kalau Tio nih, karena kalau- kamu cowok sendiri di koas ya, ya kan ini kelompoknya lama nggak sih? Apa nanti ada pergeseran lagi atau ada pergantian lagi gitu? Ya untuk jadwalnya kan ini masuk dalam, kalau di FK itu ada stase yang kecil, ada yang stase besar, atau kita sebutnya itu minor sama mayor. Untuk yang minor itu setiap 5 minggu nanti berputar. Kalau yang mayor tuh setiap 10 minggu nanti putar. Iya, kelompoknya gitu. kita ganti-ganti Oh, terus. kelompoknya ganti. Berarti Iya. Tio nggak selalu sama Laili dan Nggak, Ayu. Iya. ada selalu gitu. kayak sistem acak, nanti gantian setiap terus, setiap ganti putar stase. Oh, kayak gitu. Jadi tenang ya, sabar ya. Iya. Hanya sekarang aja kok gitu. Berapa minggu ini di THT? 5 minggu. Oh, cuma 5 minggu ya Tio 5 ya. minggu. Setelah itu nanti kamu diacak-acak lagi. Bisa-bisa kamu tetap cowok sendiri. Pengalamannya Tio gimana nih? Ya mungkin hampir sama. Kalau yang sukanya kita bisa terkadang, karena saya suka tindakan ya, jadi mungkin bisa memantau di ruang operasi secara langsung. Kita bisa ikut menjadi asisten operasi juga. Banyak pengalaman juga tindakan-tindakan lain ke pasien secara langsung, yang dimana kita di waktu preklinik kita hanya bisa melakukannya itu ke manekin gitu. Oh iya, benar. Jadi kalau yang di waktu klinik kita bisa melihat secara langsung nih bagaimana kita nanti di masa depan jadi dokter itu, kita memperlakukan langsung kepada pasien gitu. Oh. Sukanya di sana. Lalu ya seperti tadi mengobati pasien, membantu pasien juga. Ya cukup menyenangkan lah. Lalu untuk yang faktor dukanya mungkin kan terkadang waktu kita jaga kan sering capek waktu jaga malam terutama ya. Sering ngantuk sendiri, tiba-tiba ada pasien datang juga. Curhat ya. Benar, apalagi jaga malam gitu ya. Jaga malam lagi ngantuk, kita harus melawan rasa kantuk gitu juga. Itu sih mungkin dukanya. Jadi bagaimana manage waktu juga, kadang di samping kita ada tugas, kita juga harus jaga. Itu tugas juga harus selesai, jaga juga harus jalan. Harus jalan Iya, berarti itu. ya. Ih, Betul. pengorbanannya Masya Allah keren ya. Jadi sebenarnya yang nggak mudah memang jadi dokter gitu, banyak proses-prosesnya.